ini untuk bahan pembuatan pupuk organiknya. Terus tadi juga beli lengkuas ya buat apa namanya, obat mata. Ini juga ada kunyit, kemudian ini ada jahe, jadi komplit. Nah, ini buat tanaman di pekarangan rumah. Jadi kunyit mungkin kita langsung saja masukkan seperti ini, kita tanam, nanti dia akan tumbuh. Ini ada pupuk dasarnya. Tadi kebetulan nyiram air beras atau sisa pencucian nasi, pencucian piring dan panci, masih ada bekas-bekas itunya, apa namanya, masih ada bekas-bekas sisa-sisa nasinya. Oke, yang kunyit ini kita satukan aja sekalian di sini. Kita semai dulu ya. Ini kunyit, kemudian ini jahe. Jahe ini kita taruh di sini dulu berdekatan dengan kunyit. Oke, ini jahe. Nah, kita taruh di pinggir supaya nanti ini tengahnya bisa dimanfaatkan untuk tanaman yang lain. Nah, ini kunyit masih ada. Nah, ini kunyitnya nanti banyak ya. Kunyitnya ini padahal belinya tadi minta cuma 2.000, Bu. Minta 2.000 ya buat nanam. Kemudian ini lengkuas. Nah, ini lengkuas kita taruh seperti ini. Ini kalau hobi nanam ya seperti ini, walaupun tidak banyak, yang penting ada dilihat, untuk dilihat sehari-hari. Obat mata artinya ya sebagai penghibur lah, ada dilihat setiap hari, kemudian ada di kerja, pengisi waktu, kemudian ya bikin senang perasaan. Jadi kelebihannya tanaman ini, kelebihannya kalau kita hobi dengan tanaman-tanaman di pekarangan rumah ini, jadi setiap ada perkembangan, misalnya tunasnya tumbuh, perasaan senang ya, ada perasaan senang. Kemudian mata juga senang ya, maksudnya mata juga nyaman melihat ada tanaman di pekarangan rumah. Nah, ini kita semai dulu seperti ini, tanam ya, nanti akan kelihatan mana yang hidup, mana yang mati. Nah, oke, kita buat seperti ini. Ini disemai dulu, semai. Nah, karena apa namanya, karena serainya ini lumayan banyak, ini tadi belinya 2.000 di pasar. Sengaja beli yang berakar, ini yang berakar, karena memang tadi ngomong ke ibunya, Bu, saya butuh serai untuk ditanam. Nah, ini selain ditanam, sebetulnya bisa juga langsung dimanfaatkan kalau kita butuh di dapur. Nah, ini kan jumlahnya banyak. Lagi pula kalau misalnya langsung disemai seperti ini, tanaman serai ini selamat dari kekeringan. Nah, tidak seperti kalau misalnya dia ditaruh di dalam rumah, tidak bersentuhan dengan tanah, maka tanaman serai ini akan lebih cepat mati. Nah, sengaja kita tanam di pinggir seperti ini karena serai ini membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Nah, nanti tengahnya itu bisa ditempati untuk jenis tanaman yang lain, misalnya seperti bayam, kangkung, ya, sawi. Nah,
Tadi saya nyari sawi tapi belum ada, belum ketemu bayam, sawi, sama kangkung. Nah sekarang sisa cabai. Cabai ini harus harus dibedah dulu, dibelah dulu, kemudian nanti disemai. Nah, begitu disemai langsung dilapisi dengan abu dapur. Nah sekarang kita kita bedah cabenya ini untuk kita ambil bijinya, kemudian disemai. Nah sebelum membedah atau membelah cabai, kita harus pakai pengaman karena nanti pedis. Nah caranya tidak sulit, ini kita seperti ini, kita bedah. Nah kemudian kita buka ini seperti ini. Ya, selesai satu, kemudian dua, Oke, sudah cukup ya, tidak perlu terlalu banyak karena memang untuk untuk beberapa pot saja ya. Jadi targetnya memang untuk dimakan. Jadi ini pun kalau misalnya dia tumbuh 50% sudah lumayan banyak, ini sudah bisa ditanami sekitar ya 20 pot. Kalau untuk makan saja sudah sangat berlebihan ini. Ini cabenya kita tuang sini. Nah sekarang bibitnya sudah kita masukkan semua ke dalam polybag ini ya. Kita semai dalam satu polybag saja cukup ya, dengan dengan cara ditebar ya merata di dalam.
Kemudian selanjutnya kita ambilkan tanah untuk kita timbun sedikit-sedikit ya di atasnya sampai tertutup, supaya nanti cabai ini lembab, dan akan kita siram setiap hari. Nah, ini tanahnya, kebetulan ini tanahnya sisa tanah bakar, dan tanah seperti ini sudah sangat subur, unsur haranya sudah cukup ya, karena menurut pengalaman saya selama bercocok tanam baik itu di kebun ataupun di pekarangan rumah ya, tanaman dalam pot, tanah bakar ini ya lebih bagus dibanding tanah bakar atau tanah-tanah yang jenis lainnya. Nah, apalagi ini sudah lama, ini tanahnya sudah lama sisa pembakaran, dan harus kita haluskan. Ada plastik ini kita buang. Nah, ini yang halus bisa kita langsung ambil ya, sudah bisa kita ambil. Jadi dihaluskan dulu, dihancurkan dulu, supaya nanti ada kayu-kayu, besi-besian, nah kita buang. Oke, ini tanah bakar. Nah, ini sudah cukup nih, sudah cukup, tidak terlalu tidak butuh terlalu banyak. Yang penting permukaan bibit cabai yang ditabur tadi itu sudah tertutup semuanya. Selain untuk melembabkan, juga untuk melindungi bibit cabai dari sengatan terik sinar matahari, supaya bibitnya tidak kering dia. Oke. Nah, ini untuk melindungi bibit cabai ini dari sengatan sinar matahari langsung, dan juga untuk menjaga kelembapan supaya kecambahnya cepat keluar, cepat tumbuh. Nah, dan tanah yang kita gunakan memang sangat direkomendasikan dari sisa pembakaran atau tanah bakar, istilahnya tanah bakar ya. Nah, seperti ini yang sangat direkomendasikan. Tapi tidak baik juga kalau misalnya tanah bakarnya baru selesai dibakar langsung dipakai untuk menutupi semai cabai seperti ini. Kenapa? Karena tanah itu masih bersifat panas ya, sehingga harus dikocor air dulu sehingga panasnya hilang. Nah, atau biasanya tunggu kena hujan beberapa hari baru digunakan. Oke, cukup sekian ya. Mudah-mudahan tumbuh subur. Selamat ya, paling tidak bisa tumbuh lebih dari 50% sudah cukup. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi.